Tepatnya 13 April lalu, Irjen Teddy Minahasa telah membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan pidana mati yang dijatuhkan jaksa penuntut umum. Teddy menyampaikan 5 poin besar di hadapan majelis hakim. Kita simak informasinya. Dijatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Irjen Pol Teddy Minahasa mengungkit ucapan Menko Polhukam Mahfud MD terkait industri hukum di Indonesia dalam persidangan kasus peredaran narkoba pada pekan lalu. Bahkan frasa itu digunakannya sebagai judul pledoi atau nota pembelaannya, yaitu sebuah industri hukum dan konspirasi. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu merasa diseret-seret dalam perkara peredaran narkoba ini. Teddy menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka tidak didasari dengan pemeriksaan dirinya sebagai saksi terlebih dahulu. Bahkan Teddy menyebut bahwa dirinya sengaja dihancurkan dan dibinasakan melalui rekayasa atau konspirasi perkara ini. Majelis Hakim yang mulia, dalam proses hukum yang saya alami ini terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprocedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwa lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya, menghentikan karir saya, dan menghancurkan hidup serta masa depan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya. Bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya. Menurutnya semua yang dilakukan oleh penyidik termasuk yang disampaikan oleh kuasa hukum Dodi dan Linda, Adriel Fiari Purba, telah disetting. Konspirasi dan rekayasa tersebut dapat saya uraikan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Subpoin A, proses penetapan tersangka. Saya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022. Padahal saya sama sekali belum pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atau apapun. Padahal sudah jelas bahwa prosedur penetapan seorang menjadi tersangka harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini mengesankan bahwa saya memang dibidik untuk dijatuhkan. Dan sekarang terbukti bukan hanya dijatuhkan, namun juga dibinasakan. Sebelumnya dalam tuntutan, jaksa penuntut umum meyakini Irjen Teddy Minahasa bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu hingga ia dijerat pidana mati. Dalam tuntutan itu, jaksa tak mempertimbangkan satu hal pun untuk meringankan. Akankah jaksa menerima pembelaan Teddy Minahasa dalam repliknya? Tim Liputan, MGN.